semuanya, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya teman-teman, kali ini kita akan melakukan penyusunan tabel implementasi nilai-nilai berakhlak. Terutama untuk kali ini kita akan membahas tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kira-kira teman-teman ada saran apa nih buat topik kita hari ini? Nah, kalau saya sih tadi pagi kan saya sempat browsing ada beberapa berita nih. Yang menarik buat saya tuh ada satu gitu ya, saya share screen ya. Siap. Nah, ini berita dari Antara News nih tentang mulai 2028 tahun layanan pertanahan sepenuhnya digital. Nah, dari berita ini menurut saya kayaknya bagus kalau kegiatan kita tuh kita pakai Alimedia sertifikat elektronik aja. Gimana menurut teman-teman? Boleh sih kalau dari aku. Kalau dari teman-teman gimana? Boleh sih, menarik sepertinya itu. Oke. Jadi kita tentukan aja tentang ini ya, tentang Alimedia sertifikat elektronik ya. Kegiatannya adalah Alimedia sertifikat elektronik. Oke, next ini kita ada kolom tahapan kegiatan. Kalau tahapan kegiatan ini apa aja ya kira-kira teman-teman? Izin mungkin kalau saya boleh kasih usul ya. Ini kan kegiatan kita mengenai Alimedia sertifikat elektronik. Berarti mungkin untuk tahapannya kegiatannya yang pertama harusnya ya kita ini menerima dulu berkas dari petugas loket. Mungkin itu mas benar saya. Terima berkas dari petugas loket. Next, yang kedua mungkin bisa dengan proses mencari buku tanah dan surat ukur untuk diverifikasi dan validasi sih menurut saya. Oke, jadi mencari BT dan SU untuk diverifikasi dan validasi. Next, kira-kira apa ya? Selanjutnya aku mau kasih usul itu prosesnya terkait melakukan proses verifikasi data. Setelah itu dilakukan validasi melalui aplikasi Citata. Ya, oke. Berarti melakukan proses verifikasi data, kemudian validasi data melalui aplikasi Citata ya. Ya. Oke, terus kira-kira kayaknya kalau aku kasih saran guys, boleh kalau membuat lembar Alimedia masuk ya itu kira-kira? Masuk sih kalau dari tahapannya. Masuk ya. Masuk juga. Oke, masuk ya. Jadi yang keempat ini membuat lembar pengesahan Alimedia. Terus masih ada lagi kira-kira guys? Kalau usul saya sih setelah semua berkas lengkap, nanti saya akan mengajukan pengesahan kepada kepala seksi itu. Nah, itu diverifikasi nanti oleh kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah terkait teknisnya keakuratan data. Gitu. Oke, jadi mengajukan pengesahan kepada kepala seksi ya, kira-kira ya, intinya. Iya kak. Oke, jadi udah 5 ini tahapan teman-teman. Kira-kira masih ada yang bertambah lagi atau cukup kira-kira? Cukup jika sepertinya. Ya, cukup sih. Cukup ini, oke. Nah, sekarang ke kolom selanjutnya ini ada kolom output dan hasil, output atau hasil. Mau isi apa ya kira-kira teman-teman ya? Kalau lihat dari ini sih kayak judul kita tadi atau kegiatan kita tadi Alimedia sertifikat elektronik, harusnya sih kan outputnya yang tadinya sertifikat analog di Alimedia menjadi sertifikat elektronik, harusnya seperti itu, dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, mungkin itu ya. Ya, oke, berarti sertifikat analog yang sudah beralih media menjadi sertifikat elektronik ya? Ya, benar sekali. Ya, siap. Ada lagi teman-teman kira-kira kalau buat output hasilnya? Udah cukup kira-kira? Kayaknya udah cukup sih itu aja. Udah boleh ya itu ya. Oke, berarti next kita lanjut ke kolom selanjutnya yaitu kolom keterkaitan substansi dan mata pelatihan. Kalau gimana teman-teman? Ada saran? Dan saya ada sedikit saran nih, kan berhubungan dengan orientasi pada pelayanan, tentu kita harus berkomunikasi dan melakukan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Ketika kita berkomunikasi dengan rekan kerja ataupun atasan di kantor, supaya terciptanya lingkungan suasana kerja yang nyaman sih. Ini, oke. Kalau begitu, next. Kalau boleh saya menambahkan teman-teman, menyelesaikan tahapan verifikasi dan validasi buku tanah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Masih masuk ya itu kira-kira ya? Ya masuk sih. Masuk, penting sih itu. Oke. Jadi menyelesaikan tahapan verifikasi dan validasi buku tanah sesuai tenggat waktu. Next, ada apa lagi teman-teman? Kalau aku kasih usul lagi terkait orientasi pada pelayanan ini, untuk menjamin pelayanan yang prima, maka jika ada koreksi yang diberikan oleh atasan, itu kita bisa segera melakukan perbaikannya. Oke, next ada lagi kira-kira? Buat dari Mbak Iwan gimana nih? Kalau menurut saya dari yang akuntabel itu kayaknya bisa kita tambahin dengan berusaha untuk selalu teliti dalam penginputan dan verifikasi data untuk meminimal kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Kayaknya itu sih bagus. Oke, terus yang kedua ini ada lagi guys? Untuk yang kedua sih, kalau melihat dari ini kan yang kita mau coba aplikasikan atau kaitkan dengan ini ya, dua nilai ini, berorientasi pelayanan ataupun akuntabel. Kayaknya berdasarkan kegiatan kita ini dia cocok menggunakan fasilitas kantor dengan bijak, karena ini kan masuk juga ya dari kode etik atau perilakunya akuntabel, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Jadi mungkin saya kira pas menggunakan fasilitas kantor yang bijak, mungkin itu. Next, kira-kira ada apa lagi ya? Saya tambah lagi ya, bisa juga dengan saya tidak akan mengakses hal yang bukan kewenangan saya. Ini kan juga terkait dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan ya, kalau nggak salah tuh ya. Betul. Oke. Nice. Kalau next ada lagi kira-kira? Sumsip? Dari aku sih, untuk menjamin kualitas akuntabilitas itu tinggi, kita bisa menambahkan menjaga kerahasiaan data masyarakat dari pihak yang tidak berkepentingan. Jadi semua rahasia data masyarakat yang kita olah itu tidak bisa diakses oleh semua orang, walaupun bahkan sekantor kita.
Betul. Baru yang terakhir, boleh saya mau tambahkan sedikit teman-teman, kalau kita memastikan bahwa berkas alih medianya tersimpan rapi di ruang warkah, masih masuk juga itu ya? Masih Masuk perlu sih itu. ditambahkan. Oke, itu next kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kira-kira ada yang punya saran mau isi apa di sini? Menurut saya sih, Mbak Dina, sesuai dengan visi dan misi organisasi kita, Kementerian Atr BPN, dengan dilakukannya alih media sertifikat elektronik tentu mewujudkan visi Kementerian Atr BPN, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Begitu sih Oke. usulan saya. Nice. Oke, nice. Jadi setuju ya teman-teman? Kira-kira itu untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi? Setuju. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu ada tentang penguatan nilai organisasi. Kira-kira ada saran teman-teman? Kalau aku kasih usul untuk penguatan nilai organisasi bisa ditambahkan dengan dilakukannya alih media sertifikat elektronik, maka perwujudan nilai-nilai kementerian kita yang BPN yaitu melayani, di mana alih media sertifikat elektronik ini merupakan salah satu wujud hadirnya negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oke, siap. Kalau begitu teman-teman, kira-kira ini hasil dari pembicaraan kita tadi. Saya izin share screen. Oke, atas diskusinya hari ini. Jadi intinya tugas kita dalam melakukan alih media ini pastinya juga memiliki keterkaitan ya dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Padahal ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Setuju teman-teman? Oh ya, udah cukup. Setuju. Siap. Teman-teman, terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.